Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada episode kali ini kita akan membicarakan tentang datu-datu yang terkenal di Kalimantan Selatan. Adapun pada video ini kita fokus kepada cerita tentang Datu Sulaiman Amuntai. Baiklah teman-teman sekalian, Datu Sulaiman ini tinggal di Padang Basar, Kecamatan Amuntai Utara, yaitu Hulu Sungai Utara. Menurut cerita, kubur beliau ini ada dua. Satunya di Desa Pakacangan, yang satunya lagi di Desa Padang Basar. Nah, kubur beliau yang di Padang Basar inilah yang banyak diziarahi orang. Sewaktu beliau masih hidup, sekitar yaitu abad ke-18, banyak sekali memiliki kelebihan atau karomat, kemuliaan gitu, kesaktian yang di luar nalar manusia. Apakah kesaktian yang tampak pada diri beliau itu? Yaitu yang pertama, dulu ketika dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk menunggu padi yang sudah masak agar tidak dimakan oleh ayam, agar tidak dipatok ayam gitu. Sebagai anak pastilah beliau tidak menolak perintah orang tua dan beliau kerjakan. Nah, ketika beliau melaksanakan tugas tersebut, beliau naik ke atas pohon pisang. Kita tahu pohon pisang itu tidak berdirinya itu tidak kokoh gitu, lentur lah. Beliau naik ke atas itu dan duduk di atas daun pisang. Jadi yang ajaibnya itu teman-teman adalah batangnya tidak kendor sedikit pun, tidak lentur sedikit pun, dan tidak patah. Beliau duduk mengawasi padi agar tidak dimakan oleh binatang, dan alhamdulillah padinya pun tidak ada yang berani mematuk. Ya, itu yang pertama, kelebihan beliau. Kemudian kesaktian beliau yang lainnya adalah ketika Belanda ingin menjajah Desa Padang Basar. Karena letak Desa Padang Basar ini di samping sungai, maka penjajah Belanda waktu itu ingin menyerang desa tersebut lewat sungai menggunakan kapal laut. Nah, kemudian melaporlah salah seorang warga di situ, "Wahai Datu, Belanda akan menyerang kampung kita. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini." Apa kata Datu? "Tenang, mereka tidak akan sampai ke sini." Kemudian ada lagi laporan, "Wahai Datu, mereka sudah semakin dekat dengan kampung kita. Mari kita siapkan segalanya." Ya mungkin maksudnya ya bersiap-siap, mungkin membawa senjata atau apalah gitu. Karena mereka ini termasuk kampung yang menolak penjajahan itu, tidak mau dijajah gitu, menolak untuk diambil wilayah mereka gitu. Mereka ingin membela tanah air kampung mereka gitu. Kemudian kata Datu, "Baiklah kalau begitu panggil semua kawan-kawan, kumpulkan di sini." Datu memerintahkan kepada warga yang melapor tadi. Akhirnya dikumpulkanlah warga di situ. Kemudian Datu mencari tali dan Datu menyuruh agar warga kampung membentangkan tali dari satu tebing ke tebing yang lain gitu. Dibentanglah tali dari ujung ke ujung. Untuk apa itu tali? Kata
warga kepada si Datu. Kata Datu yaitu untuk menghalangi kedatangan Belanda tersebut. Ternyata apa? Setelah mereka datang, benar adanya bahwasanya para tentara Belanda itu merasa tidak ada jalan lagi di situ. Maksudnya buntu jalannya. Mereka para tentara Belanda melihat bahwasanya tidak ada jalan lagi di situ. Memang buntu. Ditutupin oleh Allah penglihatan mereka. Akhirnya mereka tidak jadi menjajah padang basar. Ya, subhanallah. Nah, kemudian kelebihan beliau lainnya, apabila beliau ingin makan ikan, beliau tidak memerlukan alat pancing apapun. Kalau beliau mau, beliau ambil dan apabila beliau ingin mengurung ikan dapatan beliau tadi, beliau hanya cukup mencari 4 bilah kayu kecil gitu, ditaruh di tanah dan diposisikan seperti membuat lingkaran atau segi 4 gitu. Kemudian ikannya ditaruh di situ, maka ikannya tidak bisa keluar daripada bilah yang telah ditaruh oleh Datu Sulaiman tadi. Subhanallah. Kemudian beliau juga menanam pohon ketapi di muka rumah, ya. Dan beliau beramanat kepada keluarga, wahai keluarga, tolong pelihara baik-baik pohon ini, dan apabila dia tumbuh besar sebagaimana besarnya pohon kapuk, maka itu ciri-ciri saya sudah mendekati dengan ajal saya. Itu kata beliau, amanah beliau. Ternyata benar adanya teman-teman. Ketika pohon ketapi itu sudah berukuran besar, ya, beliau meninggal dunia. Dan beliau sebelum meninggal dunia, beliau beramanat kepada keluarganya bahwasanya beliau ingin dimakamkan, dikuburkan di desa Padang Basar. Tetapi apa nyatanya teman-teman, ya? Ternyata pihak pemerintah di Amuntai, ya, ingin jasad beliau itu dimakamkan di sini, gitu. Di desa Pakacangan khususnya. Akhirnya dikuburkanlah teman-teman di desa Pakacangan. Pada malam harinya keluarga beliau bermimpi bahwasanya Datu Sulaiman ini kembali berkubur di desa Padang Basar. Di dalam mimpi itu seolah-olah beliau dikuburkan di desa Padang Basar. Karena ya yang pertama tidak sesuai dengan wasiat beliau bahwasanya beliau ingin dikuburkan di desa Padang Basar. Setelah terbangun diceritakanlah hal tersebut kepada keluarga beliau. Kemudian keluarga beliau dengan serentak kompak ingin membongkar kubur yang ada di Amuntai, di desa Pakacangan ini. Ternyata benar adanya teman-teman, di situ tidak ada lagi jasad beliau. Nah, kemudian beliau pulang ke desa Padang Basar, melihat di situ tiba-tiba ada onggokan tanah tinggi gitu. Onggokan ini mungkin dalam artian balamika, ya, karena memang ciri-ciri orang yang meninggal baik itu timbul balamika di kubur mereka. Balamika itu adalah tanah yang terus naik, cuman hanya di bagian kubur itu saja naik. Kan sesuatu yang aneh, tanah bisa tumbuh. Kalau tanaman tumbuh wajar, ini tanah tumbuh makin banyak di tempat kuburannya. Nah, tapi itu tidak dibongkar lagi teman-teman, ya, tapi diyakini itulah kubur atau makam di mana jasad daripada Datu Sulaiman ini berada. Karena bentuknya pun sudah mirip seperti kuburan. Nah, itulah yang menjadi tempat yang sering diziarahi oleh penziarah dari mana saja. Nah, ini menunjukkan ketinggian ilmu beliau, ya. Dan ini merupakan datu yang cukup terkenal di Kalimantan Selatan. Itu dulu cerita tentang
bagaimana perjalanan hidup Datuk Sulaiman Amuntai. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat kita semua, sebagaimana agar kita bisa ketahui ya, agar kita bisa mengenal beliau, dan barangkali siapa yang punya rezeki agar bisa kalau mau ziarah bisa didatangin. Yang mana kubur beliau ini ada 2, yaitu di desa Pakacangan Amuntai dan satunya lagi di desa Padang Basar. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.